Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang. Nah, hari ini kita masuk ke pertemuan 10 tentang keamanan jaringan komputer ya. Kita akan bahas tentang email security. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channel ini, diklik dulu tombol subscribe-nya ya. Nah, kita bicara tentang electronic mail atau surat elektronik. Ini pasti sudah sering sekali kita gunakan sehari-hari ya, untuk mengirim surat, mengirim email untuk bisnis maupun untuk kepentingan pribadi ya. Nah, surat elektronik atau email ini ada dua komponen. Yang pertama itu adalah email server, yang kedua email klien. Nah, email server itu contohnya banyak ya, misalkan Exchange server kita gunakan, atau server-server email yang ada di internet ya, misalkan milik Yahoo, Gmail, Outlook.com dan sebagainya seperti itu. Sedangkan email klien itu adalah email software email yang kita gunakan di sisi klien, misalkan kita menggunakan Outlook atau kita menggunakan webmail. Nah, itu merupakan email klien. Nah, untuk aliran email itu sendiri itu ada tiga. Yang pertama incoming, kemudian outgoing, dan yang berikutnya itu adalah relay. Nah, incoming itu adalah email yang berasal dari luar domain kita yang menuju ke server kita. Nah, itu disebut dengan incoming email, misalkan dari Gmail atau Yahoo menuju ke email server kita. Nah, sedangkan outgoing itu adalah aliran email yang berasal dari server kita, dari domain kita menuju ke domain yang ada di internet atau di luar sana ya, seperti itu. Nah, sedangkan relay itu adalah memanfaatkan email server untuk mengirim email menuju tujuan. Jadi si server ini tidak langsung mengirim sendiri. Jadi misalkan kita punya email server di jaringan kita, tapi untuk mengirim ke Yahoo misalkan kita tidak mengirim langsung, jadi kita kirimkan dulu lewat ISP. Nah, itu disebut dengan relay. Atau misalkan kalau kita ada satu aplikasi di kantor kita, misalkan aplikasi penggajian atau aplikasi akunting, kemudian dia mengirim email ke seluruh user yang ada di jaringan kita. Nah, aplikasi tersebut melakukan relay ke server kita tersebut, ke email server kita. Tapi yang bahaya itu adalah open relay. Ini jangan sampai terjadi. Jadi kalau terjadi open relay, misalkan ada seseorang di internet itu bisa menggunakan email server kita untuk mengirim ke tempat lain. Nah, ini yang bahaya. Ini disebut dengan open relay, karena open relay ini bisa digunakan untuk mengirim spam ya. Sementara kamu tahu sendiri bahwa spam itu ada macam-macam isinya, antara lain phishing, kemudian malware dan sebagainya ya. Nah, itu bahaya, jangan sampai terjadi open relay. Nah, kalau server kita terindikasi open relay, maka otoritas internet itu bisa menghentikan server kita. Akibatnya kita tidak bisa mengirim email sama sekali keluar, seperti itu ya. Nah, untuk email protokol sendiri ada beberapa, antara SMTP, kemudian POP3, IMAP, kemudian RPC, dan HTTP. Nah, kita akan lihat satu persatu. Nah, protokol yang digunakan untuk mengirim email keluar ya, atau email dari server lain itu disebut dengan SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Jadi inilah yang sering disebut dengan email server. Jadi SMTP server itu sama dengan email server, dan dia bekerja pada port 25 ya, seperti itu. Jadi contoh SMTP server ya, antara lain SMTP server yang ada di Windows Server atau di Exchange server atau di Zimbra misalkan, atau di Postfix maupun Gmail, untuk email server yang berjalan di platform Linux dan Unix dan sebagainya, seperti itu. Nah, sedangkan POP atau Post Office Protocol itu merupakan protokol yang digunakan untuk mendownload email dari server ke komputer klien atau ke email klien. Nah, POP ini bekerja pada port 110. Jadi kalau kita udah download, email tersebut akan dihapus di server. Nah, biasanya POP dan SMTP server tuh biasanya menjadi satu server ya. Contohnya di Exchange server, jadi ada POP digunakan untuk mengambil email, untuk mengirimnya kita menggunakan SMTP, seperti itu ya. Nah, berbeda dengan POP itu IMAP itu sama juga untuk mengakses email, tapi emailnya tidak langsung dihapus ya. Nah, bedanya itu dia di port 143 ya untuk IMAP.
Nah, kemudian ada RPC Remote Procedure Call. Ini protokol untuk mengirim dan menerima email dari Outlook, aplikasi Outlook ke Exchange server ya. Jadi misalkan kalau kamu menggunakan Outlook misalkan 2019 ke Exchange server 2019, nah itu protokol yang digunakan adalah RPC Remote Procedure Call. Nah, ini yang sering kita gunakan untuk membaca maupun mengirim email itu menggunakan HTTP. Jadi protokol untuk web browsing ini sebenarnya bisa digunakan untuk mengakses email server ya. Jadi kita bisa lihat email, misalnya kita menggunakan email Yahoo, Gmail, Outlook dan sebagainya, seperti itu. Nah, untuk mengamankan email itu kita menggunakan enkripsi ya. Jadi menggunakan sertifikat SSL atau TLS ya. Nah, Secure Socket Layer itu merupakan sistem keamanan yang mengenkripsi email dari komputer lain ke server atau dari server itu menggunakan sertifikat. Enkripsinya itu menggunakan enkripsi yang key sepanjang 128 bit. TLS juga hampir sama seperti dengan SSL. Jadi ini merupakan versi pengembangan dari SSL dan juga menerapkan enkripsi. Jadi nanti protokol-protokol yang ada tadi itu akan dienkripsi menggunakan TLS maupun SSL. Nah, kalau kita mengirim sebuah email, ya, maka email tersebut sebelum sampai ke tujuan itu harus ada informasi di mana server email tujuan tersebut berada. Nah, ini bisa diketahui menggunakan sebuah record di DNS di domain name system itu yang namanya MX record atau mail exchanger record ya. Jadi biasanya ada satu MX record misalkan dengan prioritas 0, nah itulah email server tujuannya ya. Bisa juga kita lebih dari satu MX, itu bisa. Nah, anti spam dan antivirus itu juga perlu kita pasang untuk mengamankan email. Kenapa? Karena agar email kita terlindungi, maka server itu harus dipasang anti spam dan antivirus, entah itu di email server itu sendiri atau nanti di depan email server. Jadi dia berupa penyaring atau filter ya. Nah, seperti ini kira-kira arsitektur dari email security. Jadi dari internet itu nanti ada router. Nah, kemudian router itu ada firewall. Nah, di belakang firewall itu ada nanti anti spam dan antivirus yang akan menyaring email tersebut ya. Jadi email-email berasal dari luar akan disaring oleh anti spam dan antivirus, baru kalau sudah clean itu diteruskan ke email server yang ada di dalam. Nah, demikian juga untuk email server yang ada di dalam, kalau dia mau kirim keluar dia akan lempar dulu ke anti spam dan antivirus device, baru diteruskan menuju ke internet seperti itu, sehingga email kita yang ada di dalam ini benar-benar terlindung dari serangan dan ancaman yang berasal dari internet. Nah, ancaman apa saja yang muncul terhadap email ya, misalkan denial of service. Nah, itu membuat email server kita bisa tidak berfungsi ya. Kemudian distributed DOS itu juga bisa, kemudian man in the middle attack, kemudian phishing, dan yang paling sering itu adalah malware ya, virus, worm, trojan, ransomware yang disisipkan di attachment email. Nah, denial of service itu merupakan serangan yang mengancam email server sehingga email server dibuat tidak berfungsi ya, dibuat sibuk ya, sehingga akhirnya lumpuh seperti itu ya. Nah, ini seperti kasus kemarin ada sempat terjadi serangan terhadap exchange server di seluruh dunia ya. Nah, kalau yang distributed denial of service ini lebih parah karena serangannya tidak hanya berasal dari satu lokasi tapi dari berbagai lokasi, sehingga efeknya lebih parah ya gitu.
Nah, kemudian man in the middle attack, dia bisa mengintai komunikasi antara email server dan email client, sehingga si orang hacker ini atau cracker yang jahat ini, dia bisa mencuri username dan password, bahkan isi email tersebut bisa dicuri oleh dia. Nah, phishing itu adalah email pancingan, jadi supaya pemakai mengklik sebuah link yang menuju ke website yang jahat yang penuh dengan malware dan sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian malware itu sendiri itu banyak disisipkan ke dalam email melalui attachment, sehingga kalau email attachment itu diklik maka malware tersebut akan beraksi. Nah, sertifikat digital atau digital certificate ini digunakan sebuah file yang berisi public key yang digunakan untuk mengenkripsi komunikasi ya dari email client ke email server. Nah, biasanya kita mendapatkan sertifikat digitalnya dari provider yang ada di internetnya, atau kita bisa membuat internal certificate, tapi tidak. Kalau internal certificate ini tidak dikenali oleh sebagian besar browser ya. Nah, nanti protokol-protokol email tersebut akan diamankan menggunakan digital certificate tersebut atau SSL certificate. Jadi nanti SNTP tersebut akan menjadi SNTP secure, POP secure, IMAP secure, RPC secure, dan juga HTTP secure, sehingga komunikasi antara server dan klien tidak bisa diintip atau tidak bisa dilihat oleh orang yang tidak diizinkan atau tidak bertanggung jawab, seperti itu, sehingga email tersebut kita menjadi aman. Oke, mungkin itu dulu pertemuan kita tentang keamanan email. Buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komentar kamu tentang video ini, saya tunggu, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu agar mereka belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video ini, dan pastiin buat kamu yang belum subscribe di channel Nana, klik dulu tombol subscribe-nya dan bunyikan belnya, jadi kalau ada video baru dari saya muncul notifikasinya di YouTube kamu. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.